Selamat datang di PT Kita Manufacture. Kami adalah perusahaan manufaktur kreatif yang bergerak dalam desain dan inovasi melalui konstruksi Lego. Ekspertis kami dalam bidang custom Lego creations, interactive installation, educational programs, dan corporate and personal gift. Berikut juga ada visi misi kami, dan kami memiliki tagline Precision, Creativity, and Quality yang sesuai dengan visi misi kami. Sebagai perusahaan manufaktur Lego, kami usahakan perusahaan kami memiliki tagline yang sesuai dengan visi misi kami sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan. Misi kami untuk menginspirasi kreativitas, permainan, dan inovasi dengan menghadirkan bangunan Lego yang berkualitas tinggi yang memikat, dan visi kami menjadi produsen yang kreatif. Selanjutnya ini adalah tim member kami sesuai dengan pengalaman di bidangnya yang terdiri dari purchasing manager, production manager, sales manager, accounting manager, web designer and developer, dan inventory manager. Yang pastinya di sini ada Ruri, Riko, Faris, Randi, Sandra, dan Cika. Selanjutnya untuk melakukan pembelian, kita bisa mengklik button untuk Shop Now. Shop Now ini adalah produk yang kami jual, produk mainan dengan tipe rendah, dan berikut tampilan dan penjelasan tentang website. Anda bisa memesan dengan langsung menghubungi kontak sales ataupun dengan menggunakan tombol button chatbot di bawah kanan ini. Dan Anda akan mengisi sesuai produk yang ingin Anda beli, lalu tinggal tekan enter, lalu nanti akan dihubungi dari sales kami, dan berikut tutorial untuk memesan produk kami. Oke, saat ini masuk ke bagian skenario-nya nih. Jadi kita Sindikat 5 sudah berdiskusi bersama-sama nih ya. Jadi siapapun yang mau jelasin, kita coba jelasin skenario-nya bahwa minimum stoknya untuk finish good itu di 50 unit. Jadi nanti akan ada sales order proses di 20 unit dengan manufaktur 20 unit lagi ke finish good untuk restock. Kemudian work in process produk juga nanti akan dijelaskan secara sistematis dalam video kami. Lalu untuk purchase raw material to vendor, selanjutnya terkait dengan maksimum profit, apa aja sih implementasinya nanti yang kita coba lakukan supaya kita bisa dapatkan maksimum profit. Pertama, implement lean management principle to minimize and waste, utamanya terkait dengan scrap produk kalau misalkan ada kegagalan, jadi kita memastikan secara quality itu betul. Kemudian mengoptimasi produksi, find and maintain suitable vendor yang cocok dengan PT Kita Manufaktur sebagai produksi Lego. Lalu juga manage stock in warehouse wisely sih, jadi kita nggak boleh overstock dan juga nggak boleh less stock. Itu untuk terkait dengan maksimum profit. Lalu untuk material, sebenarnya kenapa kita ingin menjelaskan supaya teman-teman mengetahui apa sih yang disebut dengan bill of material dalam perusahaan manufaktur. Bill of material adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini ada beberapa referensi. Yang pertama terkait dengan referensi untuk bill of material itu sendiri. Di sini untuk referensi bill of material kita bagi menjadi 3, ada bongkar 1, bongkar 2, dan juga bongkar G1, di mana masing-masing bill of material ini terdiri dari masing-masing komponen. Untuk produk frame ban tipe rendah dengan PIP 001 kita memanufaktur dengan beberapa komponen start dari RM0011, 0012, 0013 sampai dengan 0014, dimana quantity ini mengikuti master data yang ada di data skenario. Lalu untuk bongkar 2 untuk produk work in progress 002 bodi mobil tipe rendah. Ini kita manufaktur produk dengan terdiri dari berbagai macam komponen mulai dari RM001, RM022, RM023 sampai dengan RM024. Kemudian untuk bom FG001 untuk produk FG001 mobil mainan tipe rendah terdiri dari beberapa komponen, yaitu kap mobil, super mobil, frame tipe rendah, dan juga bodi mobil tipe rendah. Jadi dari bom tersebut kita bisa melanjutkan sequence operation. Jadi nantinya akan ada 3 work center. WC1 berkaitan dengan frame ban tipe rendah,
WC2 berkaitan dengan perakitan bodi tipe rendah. Frame 3 terkait dengan work center 3 terkait dengan mobil mainan tipe rendah. Setelahnya dari sequence itu akan masuk ke dari operation masuk ke work center. Dari masing work center itu sebenarnya di sini secara konsep sama ya, WC1, WC2 dan WC3. Efisiensi waktunya itu 100 menit dengan working hour-nya kita coba batasi di 40 jam dalam 1 minggu sesuai dengan peraturan pemerintah. Kapasitas produksi di masing-masing itu di 1500 dengan OEE targetnya di 80 menit, cost per hour-nya itu Rp100.000. Time per produk itu sekitar 10, time after produk itu sekitar 15 menit. Oke. Berikut penjelasan terkait dengan skenario kami dan juga bill of material. Oke, selanjutnya adalah pembuatan sales order. Setelah menerima pesanan dari customer, kita masukkan nama customernya yaitu PT SDM. Di sini kita cek alamatnya sudah sesuai, invoice address juga sudah, lalu kita masukkan expiration date-nya, quotation date juga sudah sesuai. Kemudian kita masukkan produknya. Kita masukkan mobil mainan finish good 001, quantity-nya 20 dan harganya sudah ada di situ. 97.000 dengan tax 11% dengan total 2,153400. Kita cek lagi ada info, kita ganti di sini raw material. Kita cek lagi semuanya sudah sesuai. Setelah oke, kemudian kita confirm. Di sini kuantitinya sudah sesuai ya. Size ordernya nomor 0080. Lalu selanjutnya kita bisa cek ke inventory untuk melihat dari ordernya. Setelah menerima order dari tim sales, selanjutnya dari inventory kita bisa mengecek delivery order. Delivery ordernya di sini bisa terlihat. Terus untuk source dokumennya sama seperti tadi dari tim sales dan produknya itu juga di sini available ya. Source dokumennya kan tadi SS0080 lalu sudah sesuai. Jadi tim inventory tinggal mengecek di sini terlihat tab ada delivery order. Bisa kita klik untuk melihat detailnya untuk selanjutnya kita validasi. Nah, terlihat di sini referensinya, tinggal kita klik lagi. Tinggal di delivery ini ke customernya. Nah, dengan referensi WHO 0061 tinggal kita validasi. Oh ya, sebelum validasi kita cek availability dulu. Nah, available sudah hijau. Selanjutnya tinggal kita validasi. Setelah kita validasi, pastikan ya statusnya di sini terlihat nih. Pengiriman 20 unit sudah selesai dan statusnya berubah menjadi done. Jadi tim inventory sudah melakukan pengiriman untuk FG001 tadi. Dan bisa dilihat juga tab atas statusnya sudah di status done dan demand itu berarti demand yang 20 sudah terkirimkan kepada customer. Selanjutnya di message samping juga terinfo kalau SS080 sudah dikirimkan has been shipped. Ya, selanjutnya kembali ke tim sales. Kita cek di sini sales order nomor 00080, kita klik untuk proses pembuatan draft invoice. Karena barang sudah dikirim, sudah diterima oleh customer, kita bisa membuat draft invoice yang nantinya akan diproses oleh tim accounting. Kita klik create invoice di sini. Kemudian kita pilih yang regular invoice, lalu kita create draftnya. Nah, dengan seperti ini draftnya sudah terbentuk yang nantinya tim accounting akan melakukan konfirmasi untuk invoice-nya dan juga mengenai payment-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan ke bagian accounting. Pertama-tama masuk ke modul accounting. Lalu di dashboard kita akan melihat ada satu invoice yang harus divalidasi. Sejumlah Rp2.153.400. Kita klik. Nah, kita klik dari PT SDM. Nah, lalu selanjutnya kita cek apakah invoice ini benar.
Jika memang sudah benar, dalam contoh ini invoice-nya adalah dengan produk FG001 dari sales S0080. Nah, kita confirm. Lalu kita pay dan kita create payment. Nah, nanti di halaman akan terlihat tulisan in payment, lalu kita klik payment-nya. Kalau emang benar dan sudah tervalidasi, kita klik validasinya. Setelah kita klik validasi, maka di halaman kita akan tertulis kalau ini sudah paid. Di invoice akan tertulis in payment, dan di halaman payment akan tertulis paid. Nah, begitulah dari bagian accounting. Sesuai dengan skenario yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita harus menjaga stok ada di 50 unit. Jadi setelah tadi ada 20 unit yang keluar dari inventory, selanjutnya kita harus mengupdate stok. Jadi kita membuat skenario untuk replenish. Jadi kita bisa membuat di inventory, kita klik di replenish, lalu kita input berapa quantity yang kita butuhkan, berarti kita tambah 20 unit. Lalu kita pastikan warehouse-nya itu ada di finished good, lalu road-nya juga di raw material. Selanjutnya tinggal kita confirm. Kemudian setelah itu dari pihak inventory menginformasikan kepada pihak operation atau manufacturing. Di sini kita bisa lihat reference WHMO004. Kita klik dulu manufacturing order, sama ya, WHMO004 yang merupakan frame ban tipe rendah dan bodi mobil tipe rendah. Kemudian kita lihat di sini kuantitinya masih 0. Kemudian kita klik operation, kita klik work order. Lalu di sini bisa kita lihat kuantitinya ada 20. Lalu kita klik lagi manufacturing order dan kita klik lagi WHMO004 dan kita klik produce all. Ya, di sini kita terlihat bahwa consume-nya sudah 20. Lalu kita lihat lagi di work order, sudah tidak ada di sini. Kita klik di manufacturing order, sudah tidak ada, yang berarti barang tersebut sudah diproduksi. Selanjutnya, kita dari inventory melakukan lagi pengecekan. Kita lihat bahwa total mainan sudah diproduksi kembali. Stok on hand kita sudah menjadi 50 unit kembali, sudah diproduksi oleh tim rekan-rekan produksi. Sehingga dengan demikian dengan FG001 kita bertambah. Kita tahu juga kalau frame yang WIP 001 dan WIP 002 itu stoknya jadi berkurang, itu jadi 30 unit masing-masingnya. Sehingga kita harus untuk menjaga stok, kita harus membuat request baru untuk keduanya, WIP 001 dan WIP 002. Tinggal kita replenish, input quantity-nya, berarti untuk menjaga stok kita butuh 20 unit lagi tambahan. Lalu kita pilih warehouse-nya, dipastikan di finish good. Selanjutnya untuk route-nya di raw material, tinggal kita ini berubah angka, kita ubah lagi jadi 20, terus kita confirm. Selanjutnya kita lakukan lagi hal yang sama untuk WIP 002 body mobil tipe rendah. Kita pastikan dulu warehouse-nya finish good, terus route-nya juga raw material, quantity-nya di angka 20. Selanjutnya tinggal kita confirm. Selanjutnya tinggal kita pastikan kalau masing-masing request yang tadi sudah terkirim ke tim manufacturing. Baik, kita kembali ke modul manufacturing ya. Di sini terlihat ada WHMO00044 dan 0045. Di sini kita klik ya, dan kita klik produce all. Pastikan semua sudah beralih kepada status done.
Selanjutnya sama yang untuk 0045 kita klik dan kita klik produce all dan pastikan semua sudah dalam status done. Kita lihat di manufacturing order dan work order semua statusnya sudah hilang dan berarti barang tersebut sudah diproduksi. Selanjutnya dari inventory kita bisa mengecek kembali untuk memastikan bahwa stok kita sudah sesuai dengan apa yang ada di skenario kita sebelumnya, yaitu kita harus menyediakan minimum stok untuk finished good itu harus ada 50 units. Jadi kita lihat untuk WIP 1, WIP 2 dan di tipe FJ001 mobil mainan masing-masing sudah ada on hand 50 unit sesuai dengan skenario minimum stok finished good yang harus ada di PT kita manufacture. Ya, setelahnya kita coba cek di inventory. Setelah dicek di inventory, kita coba cek di purchasing, di produk. Kita lihat sama-sama bahwa ini harus kita mengembalikan stok raw material seperti yang diminta oleh inventory. Oleh karena itu, kita harus membuat order dahulu sebelum nanti bisa di-replenish oleh tim inventory, dan juga kami bekerja sama. Pertama-tama kita request quotation, kemudian kita buat new quotation. Di sini kita masukkan vendornya itu Brick Link Indonesia, lalu masing-masing kita masukkan produknya. Yang pertama adalah RM ban mobil tipe rendah, dimana ini ban mobil tipe rendah kita butuh 80. Lalu kita tambah produk, ada RM12 kerangka penghubung ini di 20. Lalu kita RM13 itu baut ban kita butuh karena dalam manufaktur itu butuhkan, berarti tadi kita sudah gunakan 80, kita minta 80 lagi pada vendor kita, selected vendor kita. Lalu RM14 Audi kita butuh 20. Produk kembali ke kerangka mobil RM21 ini juga 20. Tambah lagi untuk RM22 ini juga 20. RM 23 ini pun 20. Yang terakhir ini RM 24 ini juga 20. Kita pastikan lagi kuantitinya sesuai dengan stok yang kita inginkan. Oke, total amount-nya juga sudah masuk. Kita pastikan semua sudah. Lalu kita confirm order ke PT Bricklink Indonesia. Oke, sudah kita buatkan untuk purchase permintaan quotation kepada tim Bricklink Indonesia. Ini bisa kita lihat, ini sudah dibuatkan PO. Lalu oleh karena itu kita kembali ke inventory, maka tim inventory bisa langsung menerima barang tersebut tadi yang sudah diinginkan. Jadi tadi dari purchase order itu kita bisa receive produk setelah kita mintakan penawaran tadi dari tim purchase order, dan kita bisa receive produknya. Ya,
Lalu kita harus validasi. Ya, dan barang sudah diterima setelah kita mintakan penawaran kepada vendor kita. Lalu kita lihat dari inventory, produk, memastikan dari rekan purchasing, ya, semua sudah kembali ke status awal. Semua raw material kembali menjadi ban mobil menjadi 1000, rangka pengemudi menjadi 500, baut ban 500, lalu oli juga 500, kemudian semuanya sudah di 500. Oke, terima kasih semuanya. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke bagian accounting ya. Setelah tadi purchase order sudah dilakukan dari PT Bricklink Indonesia, nah di dashboard accounting akan ada informasi di bagian vendor bills untuk divalidasi. Nah, coba kita klik dan kita cek tuh bill number-nya apakah sudah benar, vendornya sudah benar, Blick Indonesia. Lalu kita klik. Nah, lalu kita confirm nih dari bagian accounting. Apakah semua data-datanya sudah benar, data-data sesuai, dan apakah vendor bill ini bisa untuk dikonfirm. Nah, kita klik confirm. Di sini ada invalid operation. Kenapa? Karena bill date harus dimasukkan. Gitu. Nah, kita masukkan bill date-nya, kita samakan saja dengan accounting date-nya, lalu kita confirm. Setelah confirm, kita bisa langsung pay. Kita klik, dan kita samakan, kita pastikan semua data-data sesuai, jurnal juga sesuai, ke payment. Nah, setelah itu statusnya sudah posted dan in payment. Berarti sudah selesai, sudah dibayarkan. Nah, kita cek lagi di bagian payment. Kita lihat pay 13 itu kita validate dan statusnya akan sudah paid. Bila sudah in payment, statusnya juga sudah paid. Buat pay 0013 itu. Lalu sekarang kita mau melihat report-reportnya dari report-report keuangannya dari PT kita manufacture. Pertama, kita buka di bagian reporting, kita coba dulu balance sheet. Kita masukkan juga start date-nya, inginnya tanggal berapa, di awal bulan saja, dan di end date-nya kita juga buatnya tanggal 30. Lalu kita klik tombol print-nya. Nah, akan muncul nih balance sheet-nya dari PT kita manufacture. Kita bisa lihat juga aset berapa, liability berapa, dan profit atau loss-nya berapa. Tuh. Di sini kita bisa lihat juga asetnya ada 2.153.400, dan kita coba langsung ke laporan P&L-nya, kita input start dan date-nya, kita samakan dengan pas balance sheet tadi. Lalu akan muncul mana profitnya ada 933.400. Lalu di sini juga kelihatan income-nya dari mana, dari sales, dan juga expense-nya dari mana, yaitu dari COGS-nya. Demikian laporan dari kami, Sindikat 5, untuk PT kita Manufacture. Terima kasih.